Ini kalau terangkan nggih, rungokno tenan nggih. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul iku penuh dengan ketegangan. Nggih, saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ngeten. Kowe nak kepen ra resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah wes ayem, kok misalnya tukaran ya urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Seru. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah kecuali kenyataannya nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Lah iku. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare Ibrahim 1000 ya. Rogen tahu takok berarti setahun ketemu pisan. Nabi Daud itu kabare 100. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saiki nulung wong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusine dirabi. Kok nulung tok ora dayu mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen ngerangno. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmune rugen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak bojone tetep papat, tapi sing tau dirabi 20. Go sing loro iku cadangan, sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, kok Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Daud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur dia ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Nah, itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Kulo gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya, sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami, sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya. Itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1. Karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, berjudi.
Utawa delian, terus enake ning ndi ono delian barang ngono. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah, terus hukumnya piye Gus? Hukumnya ya ngono iku, ngono pokoknya. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya koyo kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Nggih, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kowe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kowe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Aja partai, nak partai kan nyuwap. Engko nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim aja contohnya aja partai. Partai iku wis bulet padha bulet lah. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang mbebot rahum ra roh wong, pokoke modele jadab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe dhuwit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe rawani mangan jebule dinggo keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinane dienggo demenan, dienggo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Jadi ilmu bezuhud itu beda, mas. Mulane aku tetep dhuwur aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu madhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal ijek urip. Ruhin mbek Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah niku geleme mergo butuh duit. Misale mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kei duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kek duit ra gelem, terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir. Kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita. Namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir.
Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalekno. Monggo ini gadane jenengan, yo disate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan nak babi. Nah contohnya babi coba pangan, mereka haram ainiyah, napa? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi amat. Mereka nak belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni rugen. Kan terus ngelahirkan cah keriting-keriting mukmin. Tetap manfaat. Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cah wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, iki wae rugen misalnya. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahir mukmin. Senajan to mbawa ling-beling tapi tetap mukmin. Kruwiting pelayan tetap ning musala wong bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya, pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatno Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim, kualitas haram ambek halal ambek endi? Ambek halal. Mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku nggawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul. Ya digo jahat meneh blok goblok, paham nggih? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksudnya, paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa PP khusyuk. Mboten haram niku haram. Terus mbok wacana Sulam Taufik. Ora ono. Sulam Taufik ya ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe mazhabe. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu ndak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh, berhubung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ngene iki wis atuk niru Mustafa. Tetep kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ana wong kafir nyumbang kula 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to ora? Dene gak ikhlas be ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe be ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa.
Wes saiki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti deh. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apik wayo tak nak dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir, terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Mus. Islam aja nuruti rasa. Islam iku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa.